Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua ya. Sehat. Oke, kita mulai kegiatan pelajaran hari ini. Kita mulai dengan pelajaran tema. Kita masuk pelajaran tema itu udara bersih bagi kesehatan, tema 2. Kita masuk subtema 2 ya. Tadi Bu Lucy klik di topiknya keliru. Subtema 2, subtema 3 yaitu adalah memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang mau mimpin doa tidak? Ada yang mau mimpin doa? Ada yang mau mimpin doa tidak? Oke, Bu Lucy pimpin ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Telah kumpulkan kami di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat tanpa perasaan suatu apapun. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan Zoom dari awal hingga akhir. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Tolong didengarkan video ini. Kelihatan tidak? Ada suaranya? Salah membuat apa? Kitanya ada yang mahal. Dengar suaranya? Sampah di mana-mana di lingkunganmu, sampah di halaman tempatnya, sapu dan membuang sampah kala sampah di mana, sapu dan sapunya. Ini adalah lagu membuat sampah ciptaannya Ate Mahmud tadi ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar PKN. PKN kita akan belajar tentang tanggung jawab. Untuk mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Tanggung jawab terhadap sampah. Yang kedua, kita belajar bahasa Indonesia, yaitu adalah kita belajar menandai informasi pada teks. Kemudian IPS, kita belajar cara menghargai usaha orang lain. Bagaimana kita menghargai usaha orang lain. Pembelajaran 3 kita tentang bahasa Indonesia. Menandai informasi pada teks yang dibaca. Nah, agar dapat membaca pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dalam sebuah kalimat atau sebuah paragraf ya. Kita temukan kata kunci di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Itu adalah kata kunci. Kita lihat di sini, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama, gambar apa ini? Yang kalian tahu. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Sampah. Sampah yang menumpuk ya. Sampah yang menumpuk di kolong jembatan. Ya, sampah yang menumpuk di tepi jalan. Gambar yang kedua ini gambar sampah yang berada di mana ini? Sungai. Iya, ini adalah gambar sampah yang menumpuk di sungai. Ini adalah tidak tanggung jawab ya terhadap sampah ya toh. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini? Pernahkah kalian melihat di sekitar kalian ada sampah yang menumpuk di tepi jalan maupun di sungai atau berserakan di jalan? Pernah? Pernah. Oh iya. Nah, sampah ini sampah di pinggir jalan ya. Nah, ini mengganggu perjalanan
pengendara. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu pernapasan kita karena menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Ya tidak? Iya. Ya, ini adalah sampah yang menumpuk yang mencemari lingkungan di sekitar kita. Nah, PPKM tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung sesuatu atau kesadaran manusia akan tingkah laku baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, perilaku yang tidak menjaga kebersihan akibatnya adalah apa saja? Nah, yang membuang sampah sembarangan tadi, sampahnya membuat aliran sungai atau selokan tadi tersumbat ya. Nah, bisa menyebabkan kebanjiran. Nah, kemudian tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan akan menimbulkan apa tadi? Menimbulkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan. Nah, dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan cara apa kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat? Atau tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah di sungai. Iya, tidak membuang sampah di sungai. Apalagi buang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya. Iya, betul. Nah, di sini ada kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terbebas dari sampah. Contohnya dengan apa tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan dari sampah, yaitu menyapu, ya toh. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apalagi ada lagi mendaur ulang ya, mendaur ulang. Ya. Nah, ini. Salah satunya dengan apa di sini? Oh ya, salah satunya yaitu adalah di sini dengan melakukan daur ulang. Melakukan daur ulang apa saja? Yang pertama, kalau kita dari plastik kopi, ini bisa dibuat apa namanya ini bisa dibuat tas, ya toh. Tas dari plastik kopi, bisa dari plastik apa namanya plastik kopi, plastik bungkus ciki-ciki itu bisa ya. Nah, di sini dibuat dari bungkus kopi, bisa dibuat tas, bisa dibuat dompet, bisa dibuat tatakan gelas. Yang berikutnya ini ada sendal. Sandal ini terbuat dari bungkus apa ini? Bungkus apa ini? Indomie. Dari mie instan ya, bungkus dari mie instan. Kemudian ini ada tempat pensil. Dibuat dari apa itu tempat pensil? Sanglet. Ya, bungkus sanglet atau bisa juga bungkus bawang apa namanya sabun-sabun itu ya. Manis ya toh. Ya, di sini tempat pensil yang terbuat dari sabun cuci piring. Kemudian di sini ada guci atau tempat pensil bisa. Terbuat dari apa ini? Ini terbuat dari apa? Ya. Terbuat dari kertas ya, di sini ya, kertas atau koran, bisa kertas bunga dari kertas bekas. Kemudian kalau ini celengan, terbuat dari apa ini celengan? Celengan terbuat dari apa ini? Botol, ya. Ini adalah dibuat dari botol bekas. Ini cara mendaur ulangnya ya. Kita manfaatkan sampah-sampah plastik karena sampah plastik itu tidak bisa membusuk, tetapi kita harus mendaur ulang sampah-sampah plastik bisa dimanfaatkan ya toh. Kemudian IPS, bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri toh, iya tidak. Nah, kita membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Contohnya, kita memakai sepatu memerlukan orang lain tidak? Iya. Ya. Kita mau makan nasi, kita membutuhkan orang lain tidak? Iya. Ya, membutuhkan siapa itu? Membutuhkan siapa? Petani. Nah, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi. Produksi kemarin adalah kegiatan
yang menghasilkan barang atau jasa. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini dinamakan produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Ya, kemudian distribusi, kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini adalah distributor. Orang yang melakukan distribusi ini adalah distributor. Dan konsumsi adalah kegiatan yang memakai atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang menggunakan kegiatan konsumsi ini dinamakan konsumen. Itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi ya. Nah, menghargai peran setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, ini adalah gambar nelayan yang bergerak dalam ekonomi ya, adalah memproduksi apa ini? Memproduksi apa? Ikan. Iya, memproduksi ikan, betul. Nelayan ini memproduksi ikan dalam sebuah. Kita lanjut di IPS. Cara menghargai usaha orang lain yang pertama adalah tidak merendahkan usaha orang lain. Misalkan si A ini jualan kelontong, kita tidak merendahkan usaha dia ya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalkan dia baru usaha jual kelontong. Minta tolong untuk speakernya dimatikan dulu semuanya, mikrofonnya dulu. Ya. Nah, tidak mengganggu usaha orang lain. Nah, tidak mengganggu usaha orang lain. Misalkan si A ini jualan kelontong, kita tidak mengganggunya dengan cara membakar tokonya, tidak boleh ya. Kemudian tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Misalkan si A ini usahanya sukses. Kita iri, oh kayak mesti sukses, mesti pakai cara yang tidak bagus. Kan ada yang juga seperti itu, tidak boleh ya. Itu adalah tidak merasa iri. Kemudian bersaing secara sehat dengan jika kita memiliki usaha yang sama. Misalkan si A ini jualan kelontong, si B ini juga jualan kelontong. Berarti mereka sama-sama bersaing sehat, tidak langsung pada pembelinya si A itu langsung jangan beli di si B ya, ini barang-barangnya sudah kadaluarsa, itu tidak boleh. Kita harus bersaing secara sehat. Di kelas kita juga bersaing secara sehat toh. Pengen belajar mendapat juara, kita juga harus rajin belajar, bersaing dengan teman-temannya biar kita bisa mendapatkan peringkat. Kemudian ikut membantu usaha orang lain ketika telah sukses. Nah, misalkan si A ini sukses, dia bisa tokonya berkembang membuka cabang lagi. Kita membantu usahanya juga dengan cara memberi semangat, ya. Meskipun itu usahanya kita berbeda, tetap memberi semangat ya. Nah, itu adalah cara menghargai usaha orang lain, jangan langsung dijelek-jelekan. Adakah kalian seperti itu? Misalkan teman kalian menggambarnya bagus, apakah kalian pernah menjelek-jelekan itu gambarannya elek, mesti digawe orang tua? Apakah ada yang seperti itu? Tidak. Semoga di kelas 5 ini tidak ada ya. Kalian kan anak hebat semuanya. Di bahasa Indonesia kita menceritakan kembali isi teks. Nah, perhatikan kembali dalam isi teks. Saya tidak menampilkan teksnya ya, karena di buku paket kalian ada. Memperhatikan langkah-langkah dari saya ini cuma langkah-langkahnya saja. Perhatikan langkah-langkah dalam menceritakan isi kembali teks berikut. Misalkan ada bacaan hutan bakau di sepanjang pantai dengan sesama. Nah, kalian dibuat daftar pertanyaan. Misalkan kayak kemarin itu adalah judul cerita, misalkan hutan bakau, itu bagaimana cara menanam hutan bakau. Misalkan kita pakai teksnya ini ya, kita pakai misalkan baca teks hutan bakau. Kemudian buat daftarnya. Nah, tumbuhan yang cocok di daerah pantai adalah apa? Nah, misalkan apa tumbuhan yang cocok di daerah pantai? Itu buat pertanyaan yang pertama dengan apa? Ya, toh. Terus yang kedua, bagaimana tumbuhan bakau itu bisa hidup di sepanjang pantai? Ya, toh. Itu bisa. Terus apa manfaat dari hutan bakau di sepanjang pantai ini? Itu kan ada daftar pertanyaannya kemarin dengan kata apa, itu untuk menanyakan apa kemarin? Apa untuk menanyakan? Apa? Apa Benda. menanyakan? Benda, sesuatu. Kalau siapa berarti menanyakan? Orang. Orang. Kalau bagaimana menanyakan? Cara. Cara Proses. atau proses.
Mengapa? Untuk menanyakan apa? Mengapa? Alasan. Alasan atau sebab akibat. Kemudian di mana untuk menanyakan apa? Tempat. Di mana untuk menanyakan tempat? Oke. Berarti sudah kapan? Kak? Kalau kapan untuk menanyakan? Waktu. Waktu, hari, boleh. Iya, betul. Nah, setelah kalian membuat daftar pertanyaan tadi, nah misalkan ada apa tumbuhan yang cocok di daerah pantai, tapi jawabannya adalah pohon bakau. Itu kan dirangkai kembali rangka-rangka menjadi paragraf yang lebih singkat. Itu jelas ya untuk ini ya, menceritakan kembali isi teks ya. Jelas. Ya. Kemudian yaitu adalah sikap tanggung jawab. Nah ini tadi sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang pertama ini masuk pembelajaran 4 ya. Kalau tadi pembelajaran 3 ini ke pembelajaran 4. Masyarakat harus sadar akan kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian mengikuti kerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Nah, contoh sikap bersih tanggung jawab kita terhadap kebersihan di masyarakat yang pertama adalah lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Terhindar dari penyakit, baik penyakit mutaber, diare, ya toh. Itu terhindar dari penyakit. Kemudian timbul kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Nah, ya, sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berarti kalau kita membuang sampah jangan langsung dibuang ke pinggir jalan ya, jangan dibuang di pinggir jalan, tetapi kita buang di tempat sampah. Kalau misalkan daun, boleh nggak kita timbun di dalam tanah? Kita timbun di dalam tanah. Boleh. Boleh. Kenapa? Kenapa daun itu boleh ditimbun di dalam tanah? Karena akan tumbuh lagi. Karena akan tumbuh lagi. Masa akan tumbuh, daun udah kering, masa akan tumbuh lagi? Masa apa? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Atau bisa dijadikan sebagai kompos, pupuk kompos ya toh. Yang bisa menyuburkan tanah, itu bisa menggemburkan tanah ya. Kalau kalian punya, misalkan kalian sendirikan sampah plastik, sampah yang bisa sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik sampah yang kayak daun ya atau kertas. Nah, sampah anorganik itu kan kayak plastik ya. Itu tidak bisa didaur ulang, tidak bisa maksudnya tidak bisa ditimbun di dalam tanah ya toh. Nah, kemudian tugas kalian hari ini yaitu adalah membuat prakarya dari bahan bekas. Bisa membuat celengan tadi bisa. Bisa membuat kotak pensil dari kardus bisa. Membuat tas dari plastik bisa. Membuat bunga dari plastik pun juga bisa. Bisa juga membuat kotak tempat pensil dari koran bekas boleh. Terserah, pokoknya tugas hari ini adalah membuat prakarya dari bahan bekas. Bisa botol, bisa kardus, bisa plastik. Jelas tugasnya untuk tema? Jelas. Jelas. Oke, ada pertanyaan tidak untuk tugasnya? Tidak. Oke, hari ini kita akan merefleksikan dulu untuk pelajaran tema. Sudahkah kalian menjaga lingkungan di lingkungan sekitar? Sudah belum kalian menjaga sekitar? Sudah. Sudah dengan cara apa? Dengan Tidak cara membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Sudahkah kalian menghargai setiap usaha yang dilakukan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian? Sudahkah kalian menghargainya? Sudah. Sudah, betul. Anak-anak pintar semuanya, hebat semuanya berarti. Artinya ya itu adalah kita tadi adalah membuat sebuah prakarya ya dari kertas, botol atau plastik yang sudah tidak digunakan lagi menjadi suatu barang yang dapat berguna. Misalkan kardusnya mau dibuat kotak pensil, boleh. Mau dibuat figura, boleh. Dimanfaatkan ya, terserah. Yang penting sebuah prakarya nanti difotokan ke
saya dan dikirim di foto terus dikirim ke Google Form ya. Nah, pembelajaran tema sudah selesai. Adakah yang bertanya? Tidak. Tidak. Oke, saya lanjut ke matematika ya. Matematika kita belajar tentang satu waktu. Sebentar, saya salah sengaja. Bentar. Saya dulu PT-nya ini. Oke, kita belajar tentang apa? Kita kemarin sudah belajar perbandingan. Kita belajar, oh maaf, kok munggah. Kita belajar kecepatan dan debit. Pelajaran matematika. Kita belajar, kelihatan? Kecepatan dan debit. Ya. Kita belajar matematika. Hari ini kita belajar operasi satuan waktu. Operasi satuan waktu. Menjelaskan perbandingan dua besaran waktu. Kita lihat operasi hitung satuan waktu di sini. Satu hari itu ada berapa jam? Satu hari ada berapa jam? Iya, 24 jam. 24 jam. 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit, ya. Kemudian, ya 60. Kemudian 1 jam ada berapa detik? 1 jam ada berapa detik? 360. 3.600 detik. Itu 1 jamnya. Kemudian 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Iya. Kemudian ya, ini adalah satuannya. Satuan dalam operasi hitungnya. Ini adalah satuannya. 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 3.600 detik. 1 menit ada 60 detik. Kemudian di sini masih di sini dalam satuan waktu. 1 menit itu ada 1/60 jam. 1 menit itu ada 1/60 jam. Kedua, 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Tadi kan 1 jam ada 60 menit. Nah, sekarang dibalik. 1 menit ada 1/60 jam. Kemudian 1 detik itu ada 1/60 menit. Ya, jelas ya? Oke. Ya. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Mikrofonnya untuk dimatikan dulu. Oke. Kemudian 1 detik itu ada berapa jam? Yaitu adalah 1/3600 jam. Ini dalam satuannya. Kemudian 1 jam itu tadi 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 1/24 hari. Jelas ya di sini? Ini nanti akan saya share, tadi saya lupa belum share materinya ya. Nah ini 1 menit itu ada 1/60 jam, 1 detik ada 1/60 menit, 1 detik ada 1/3600 jam. 1 jam ada 1/24 hari. Jelas ya? Nah, kemudian kita perhatikan contoh berikut yang pertama. Nah, 2 jam itu ada berapa menit? Nah, berarti 2 jam, 1 jam tadi ada berapa menit? 1 jam tadi ada berapa 60 menit. 60 menit. Berarti 2 ini, nah, 2 ini kita kalikan dengan 60. Ya toh? Jadi 2 kali 60 berapa? 2 kali 60 berapa? 120 menit. 120 menit. Ya. Berarti dikalikan 60 ya. Dari sini dulu sudah ngerti belum? Sudah ngerti belum? Sudah. Selanjutnya. Nih. 1/2/3. Tadi mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. 1/2/3 jam. Nah, 1/2/3 jam ini. 1 jam kan ada 60 menit. Nah, ini kita ubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 1 itu 3. 3 ditambah 2 berarti 5.
5/3 dikali dengan 60 menit. Ya toh? 5 kali 60 berapa hasilnya? 5 kali 60. 5 kali 6 dulu berapa? 5 kali 6. 5 kali 6. Ya, 5 kali 60 berarti 300. 300 per 30 ya. 300 per 30. Nah, jadi 300 dibagi 3 berapa hasilnya? 5 kali 60 kan berarti 300. 300 bagi 3 berarti hasilnya berapa? Aruna tolong diperhatikan. Aruna. 100. Ya. Berarti hasilnya berapa? 100 ya. Iya, 100 menit. Berarti 1/2/3 jam ada berapa menit? 100. Ya, 100 menit. Di sini ada yang kebingungan tidak? Ada yang kebingungan tidak? Tidak. Tidak. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Kalau 200 menit ada berapa jam? Langkah tadi berarti kalau menit diubah ke jam tadi berarti 200 dikali 1/60. Tapi 1 menit ada 1/60 jam. Nah, 200 kali 1 itu berarti 200 per 60 jam. Nah, sama dengan kita coret nolnya 1. Coret nolnya 1, coret nolnya 1. Tinggal 20 per 6. Ya, toh? 20 per 20 ini bisa dibagi 2 enggak ini? Ini bisa dibagi 2 enggak? Bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Ini bisa dibagi 2 enggak? Bisa. 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2 berapa? 10. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti 10/3. Karena pembilangnya lebih besar, kita ubah ke pecahan campuran. Nah, 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 kali berapa yang mendekati 10? 3. Kita berat 3 kali 3 itu hasilnya berapa? 3 kali 3 itu 9. Berarti sama dengan 3 kali 2 9. Ya, toh? Berarti dari 10 berarti ditambahkan dengan 1. Berarti 10 dikurangi 9 kan 1 hasilnya. Sisanya. Berarti hasilnya 3, 1/3. Sudah jelas belum? Ya. Ya. Kemudian tugas kalian hari ini. Yang pertama, ubahlah satuan waktu berikut. 1 480 menit ada berapa jam? 2 1/4 jam ada berapa menit? 7.200 detik ada berapa jam? 1 3/4 jam ada berapa menit? 45 detik ada berapa menit? 2,5 hari ada berapa jam? 120 jam ada berapa hari? Soalnya ditulis dan kerjakan dengan caranya. Jelas tidak? Jelas. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Pelajaran sudah selesai dari matematika sama tema. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita foto terlebih dahulu. Kita foto dulu. Ya, tolong videonya untuk dikeluarkan. 1, 2. Sebentar. Ian, ayo. Charlie. 1, 2. Aura belum. Aura sama Charlie. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa dengan sikap doa yang baik ya. Saya pimpin doa aja ya. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami semua, sehingga Kau kumpulkan kami di ruang Zoom ini dengan baik. Semoga materi yang kami terima dari pembelajaran pagi hari ini bisa kami gunakan buat masa depan kami Tuhan. Berkatilah aktivitas kami dari siang hingga malam nanti, semoga Engkau melindungi kami, keluarga kami, teman-teman kami di sekitar kami, dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jauhkanlah mereka dari wabah virus corona Tuhan, jauhkanlah kami juga dari wabah virus corona. Berkatilah kami Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Jangan jam yang sama ya. Dengan jam yang sama. Oke, dengan jam yang sama. Apakah ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak. Tidak Nanti ada. ngambil buku ya, Bu? Iya, ambil bukunya. Nah, untuk ambil bukunya, untuk PJOK-nya memang belum saya infokan. Nah, PJOK-nya saya matikan, saya kirim.